Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya serta kesehatan sampai kita bisa bertemu lagi di hari ini. Nah, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Irma Juwitra dengan nomor NPM 10221303 dari kelas K6 21 HKNR Universitas Digital Bandung. Nah, di sini saya ingin membuat video presentasi mengenai UAS Pendidikan Agama Islam, di mana tema yang bertemakan kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Nah, yang pertama ini menurut Sunnah wal Jamaah. Nah, menurut Sunnah wal Jamaah itu kriteria yang pertama adalah adil. Pemimpin adil merupakan salah satu faktor krusial dalam pembangunan dan keberhasilan sebuah negara. Sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin adil memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan harmonis. Di bawah kepemimpinan yang adil, keadilan hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan lebih baik. Nah, di sini ada salah satu hadisnya yang dimana artinya, adapun keadilan yang dimaksud dengan itu adalah seseorang yang memiliki integritas dalam perilakunya dan menjauhkan diri dari perbuatan dan keadaan yang menyebabkan dosa dan kemaksiatan. Seperti halnya seorang yang zalim dan pengkhianat tidak pantas untuk menjadi khalifah. Begitu juga seseorang yang terlibat dalam persekongkolan dan tipu daya. Lanjut, yang kedua ada pengetahuan yang luas. Nah, mempunyai pengetahuan yang luas untuk membuat peraturan dan istijah dalam persoalan kenegaraan yang muncul. Pengetahuan yang luas juga termasuk syarat utama seorang pemimpin. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan terhubung erat, peran seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global menjadi semakin krusial. Pengetahuan luas mengenai masalah-masalah tersebut menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Nah, di sini juga ada dalilnya, di mana artinya sebagian besar fuqaha memandang bahwa khalifah hanya menjadi seorang alim, tetapi pemimpin harus menciptakan tingkat istijad atau kemampuan untuk mengeluarkan hukum dalam mazhab asal atau usul dan cabang furu secara seimbang. Yang ketiga di sini ada sehat panca indera. Sehat panca indera berpendidikan baik pendengaran, penglihatan lidah, dan sebagainya. Terkait keterbatasan fisik, ulama seperti Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah membedakan antara cacat tubuh mutlak yang mencegah seseorang atau khalifah atau pemimpin untuk menjalankan tugasnya seperti buta, bisu, tuli, amputasi tangan atau kaki. Dalam kondisi ini, calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi khalifah. Namun, jika hanya sekadar bungkuk atau tuli pada salah satu telinganya atau kehilangan salah satu tangannya, dalam kondisi ini calon tersebut tetap memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Kriteria yang keempat ada mempunyai visi pemikiran yang baik. Nah, mempunyai visi pemikiran yang baik ini menyebabkan dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks negara modern, seorang pemimpin harus memiliki visi pembangunan berkelanjutan. Nah, visi ini mencakup beberapa aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Di antara sasaran utamanya adalah mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, seperti kesengajaan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan keamanan nasional. Lanjut yang kelima, di sini ada kriteria keberanian. Nah, pemimpin yang kuat mampu memberikan stabilitas dan keamanan dalam negara. Sosok pemimpin yang kuat dan berani dapat mengatasi tantangan
keamanan internal maupun eksternal, mencegah kerusuhan sosial, dan menjaga ketertiban di masyarakat. Lebih lagi, di tengah ancaman terorisme dan separatis atau peran pemimpin yang berani dibutuhkan untuk mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadus ayat 28 ayat 26 ya, dimana artinya salah seorang dari kedua atau perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nah, sekarang kriteria yang ketujuh adalah suku Quraisy. Imam Al-Ghazali dalam Al-Ijtihad fil I'tiqad menerangkan persoalan ini, di mana menentukan makna dan tafsir ulang tentang Quraisy ini. Dalam penjelasannya, seorang pemimpin tidak harus dari suku Quraisy, bisa dengan klan dan atau suku mana saja, asalkan dia kompeten. Imam Al-Ghazali mengemukakan konsep syaqwa, yaitu orang yang kompeten dan mampu bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Nah, di sini juga ada dalilnya, di mana artinya menurut pendapat kami, kepemimpinan dapat dikatakan sah melalui mekanisme atau mekanisme syauka atau kekuatan dan kecakapan. Sementara syauka sendiri akan terwujud melalui mekanisme bayat. Kendati demikian, yang kami maksud dengan bayat bukanlah identitas pemimpin yang dibayatnya atau yang Quraisynya. Adanya bayat karena adanya kecakapan dan kekuatan sang pemimpin dalam memperoleh dukungan dan simpati massa. Nah, yang kedua ini kriteria menurut Imam Al-Ghazali. Kriteria yang pertama yaitu kecerdasan atau intelektual diri. Nah, kecerdasan atau intelektualitas, Al-Ghazali memaknainya akal dalam keenam kategori ini, yakni akal berarti kecerdasan umum yang dipakai manusia. Yang kedua, akal berarti pengertian yang berfungsi untuk sebagai pembeda salah dan benar. Yang ketiga, akal berarti pengetahuan yang timbul dari pengalaman. Dan yang keempat, akal berarti makrifat atau pengetahuan luar biasa yang membawa pada hakikat ketuhanan. Nah, bagi Al-Ghazali, intelektual atau kecerdasan yang perlu dimiliki pemimpin ideal adalah makrifat, yakni perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang berujung pada amal dan akhlak. Bisa dikatakan bahwa yang dimaksud Al-Ghazali adalah al-akhlaq wa al-nubuwah atau human intellect and protect, yakni kecerdasan akal dan sifat kenabian. Nah, kriteria yang kedua adalah agama atau religiolitas. Agama yang dimaksud di sini adalah keimanan dan keislaman seseorang. Keimanan dapat dimanifestasikan dalam dua aspek kehidupan, yakni yang pertama adalah relasi erat individu dengan Allah yang melalui ibadah yang bersifat individual. Dan yang kedua ada relasi sosial yang diwujudkan dengan ragam kebaikan kepada sesama manusia. Nah, pemimpin yang memiliki tingkat keagamaan atau religiolitas yang baik akan mengedepankan keimanan dan ajaran Islam dalam tindakan-tindakannya. Dengan orientasi kepemimpinan sedemikian rupa, makna seseorang akan menjelma sebagai pemimpin ideal yang seiring dengan tuntunan agama, yakni pemimpin adil, bijaksana, dan tidak zalim. Nah, kriteria yang ketiga ada akhlak atau moralitas. Akhlak adalah aspek yang paling penting setelah pengetahuan dan keimanan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau keluhuran budi pekerti." Hadis riwayat Baihaqi. Karena itulah bisa dikatakan bahwa akhlak adalah intisari dari tujuan agama Islam. Bagi Imam Al-Ghazali, akhlak atau moralitas diwujudkan dengan kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola diri dari kecenderungan yang bersifat negatif dan destruktif. Artinya di sini adalah seseorang yang berakhlak adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari sebagai perbuatan tercela, baik tercela secara agama maupun tercela secara sosial. Nah, akhlak atau moralitas lurus pemimpin ideal berpangkal pada 4 sifat, yakni yang pertama ada keimanan
kuat yang dicapai melalui ilmu dan amal. Yang kedua, ada keberanian dalam mempertahankan sikap dan sikap baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ada kedermawanan atau sikap mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat, ada keadilan atau bersikap proporsional terhadap setiap manusia. Nah, ini yang ketiga kriteria menurut Imam Al-Mawardi. Kriteria yang pertama adalah taklif. Nah, taklif ini meliputi Islam balik dan berakal. Maka orang kafir tidak boleh dipilih menjadi pemimpin, orang-orang mukmin. Orang yang tidak berakal bagi karenanya masih kecil atau karena hilang akalnya tidak boleh memegang kekuasaan dan yang semisalnya sama sekali. Kriteria yang kedua ini yaitu lelaki. Lelaki yang dimaksud adalah wilayah kurba atau kepemimpinan tertinggi untuk laki-laki dengan kesepakatan para ulama. Nah, yang kriteria yang ketiga adalah merdeka. Disyaratkan sebagai orang yang merdeka karena budak tidak berkuasa atas dirinya, namun ia berada di bawah kendali tuannya. Kriteria yang keempat adalah al-adalah, yaitu sifat yang membuat pelakunya bertakwa, menjauhi dosa-dosa, dan perilaku yang merusak harga dirinya di tengah-tengah umat. Kriteria yang kelima ada ilmu dan tasyafah. Seseorang pemimpin disyaratkan orang yang mempunyai bagian yang besar dari ilmu syar'i dan tasyafah, agar memungkinkan baginya mengetahui yang hak dari yang batil dan mengatur urusan-urusan negara. Nah, kriteria yang terakhir yaitu sehat panca indera. Al-Imam Ash-Shukana berkata, tujuannya inti kepemimpinan tertinggi adalah pengaturan urusan-urusan manusia secara umum dan secara khusus, serta menjalankan perkara-perkara pada jalurnya dan meletakkan pada tempatnya. Dan ini tidak mudah dilakukan bagi orang yang ada cacat di dalam panca inderanya. Menurut Asy-Syaf'ani Jarar, surah keempat ayat 507. Nah, sekian tadi presentasi mengenai kepemimpinan yang baik menurut para ulama. Kurang lebihnya Irma mohon maaf, semoga kalian juga mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Irma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.